Ini reaksi emosional Hoki Caraka, striker timnas Indonesia setelah berhasil menciptakan 2 gol di kompetisi Liga Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku para besar-besarnya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat kita bicara timnas Indonesia, ada satu lini yang sangat amat dinantikan oleh Coach Sintayong. Kapan nih muncul seorang predator? Ya jelas di lini depan. Ya bukan hanya Coach Sintayong, tetapi pecinta sepak bola Indonesia pun mempertanyakan, ya kenapa efektivitas lini depan timnas Indonesia tidak begitu oke. Dan Coach Sintayong sudah pernah mengutak-atik pemain untuk mengisi lini depan. Misalnya Hoki Caraka sudah pernah, tetapi belum begitu prima. Dimas Derajat sempat memberikan harapan besar tetapi tidak konsisten. Dan ya jelas lawan Indonesia pun semakin meningkat. Tentu striker-striker kita pun harus meningkatkan dirinya untuk bisa menemukan permainan yang oke. Lalu ada Egy pernah mainkan sebagai false nine, Witan, kemudian Rafael Strike, bahkan teman-teman belum menunjukkan hasil yang prima dari sisi ya peran predator di lini depan. Ragnar Ortmangun pun pernah dicoba. Dan untuk memperbaiki lini depan dari timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu, Coach Sintayong akhirnya merekrut lah ya salah seorang staf yang khusus untuk melatih lini depan, melatih attacking timnas Indonesia, yaitu Coach Yeom Ki-hoon. Dan kedatangan Coach Yeom Ki-hoon ini akhirnya sedikit banyak sudah dirasakan oleh striker-striker timnas Indonesia. Salah satunya Hoki Caraka. Nah, 2 gol yang dicetak oleh Hoki Caraka ke gawang Arema FC disebut oleh Hoki Caraka karena ada andil ilmu yang diberi oleh Coach Yeom Ki-hoon. Apa yang disampaikan oleh Hoki Caraka? Ini dia. Memang sebelum balik dari timnas dapat beberapa ilmu dari pelatih striker timnas Indonesia, dalam konteks ini Coach Yeom Ki-hoon. Beberapa hari lalu diberi tips sama Coach Wagner dan Coach Gabriel soal teknik shooting. 2 gol ini bikin saya nangis karena tekanan di mana-mana. Dari apa yang disampaikan oleh Hoki Caraka, banyak hal yang menarik bisa kita bahas. Yang pertama, PSS Sleman, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Hoki Caraka, memang mendapatkan tekanan yang sangat amat luar biasa, terkhusus setelah PSS Sleman sebelum menghadapi Arema FC mendapatkan hasil minor. Nah, bukan hanya pemain, bukan hanya Hoki tentunya yang mendapatkan tekanan, semua mendapatkan tekanan termasuk pelatih kepala, yaitu Coach Wagner. Oke, nah kemudian yang kedua, dengan tekanan yang didapat oleh Hoki Caraka secara khusus, teman-teman, ini sangat amat penting bagi dirinya. Bagaimana responnya di atas lapangan? Nah, dengan respon Hoki untuk bisa menciptakan 2 gol, ini sangat amat penting untuk di masa depan bagi Hoki Caraka dalam mengupgrade, dalam meningkatkan kemampuannya. Ya, secara nggak langsung, ia bisa nih mengontrol, ia bisa nih menghadapi tekanan secara emosional. Dengan apa? Dengan tetap berupaya mencoba menampilkan permainan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, ya keterlibatan pelatih striker timnas Indonesia. Dari beberapa menu latihan yang disajikan, ditampilkan, diberi oleh Coach Yeom Ki-hoon, itu pun sudah pernah kita bahas, teman-teman. Ada beberapa footage juga yang bertebaran. Memang itu sangat amat kerasa ya. Nah, di latihan yang diberikan oleh Coach Yeom Ki-hoon teraplikasi salah satunya pada saat Indonesia menghadapi Arab Saudi. Bagaimana holding ya, lini depan kita holding the ball terhadap retensi penahanan bola, teman-teman, sangat amat prima. Dan itu kan viral kan, bagaimana Ragnar Ortmangun menahan bola di saat gempuran defensif yang dilakukan oleh Arab Saudi. Nah, cara Ragnar Ortmangun lebih lama terhadap bola, nah itu kan yang dilatih oleh Coach Yeom Ki-hoon. Walaupun kalau kita bicara sepak bola profesional, apa yang dilatih oleh Coach Yeom Ki-hoon itu sudah menjadi salah satu menu latihan yang biasanya dilakukan oleh setiap pelatih profesional, teman-teman. Bagaimana ya meningkatkan body challenge. Dan ya mengapa pada akhirnya Coach Yeom Ki-hoon lebih menekankan juga pelatihan salah satunya terhadap pemain-pemain depan timnas Indonesia, karena seperti yang sudah dibilang Coach Yeom Ki-hoon,
pemain-pemain kita mudah cepat hilang bola di depan. Nah, butuh tentu ekstra pelatihan yang lebih tinggi untuk bisa menahan bola, dan itu sudah ditampilkan oleh beberapa pemain timnas Indonesia. Kita perlu digarisbawahi juga, bukan hanya Hoki Caraka yang menciptakan gol yang cemerlang bersama klubnya akhir ini, juga Ramadhan Sananta bersama Persis Solo. Dan menarik memang untuk melihat bagaimana perkembangan striker kita pada saat sudah kedatangan Coach Yong Ki Hon. Tetapi terlepas daripada itu teman-teman, ada satu hal yang paling penting juga diutarakan oleh Hoki Caraka. Apa itu? Beberapa hari lalu dikatakan Hoki Caraka diberi tips sama Coach Wagner dan Coach Gabriel. Ini kan official tim dari PSS Sleman, khususnya ada Coach Wagner teman-teman. Nah, Coach Wagner ini setahu aku baru dia pertama kali merasakan kompetisi Liga Indonesia dengan segala pengalamannya baik itu di Brazil ataupun di Jepang. Jadi penting kita mempunyai pelatih yang oke, yang proper di sebuah klub untuk bisa menunjang, untuk bisa mengeluarkan potensi kita. Tahu nggak pelatih tersebut kita ada nggak kemampuan di aspek-aspek tersebut? Itu harus dibaca, itu harus dimiliki oleh seorang pelatih kepala teman-teman. Dan gak heran kan kalau kita bicara secara umum, banyak itu pemain-pemain yang awalnya diplot sebagai striker ataupun pemain yang awalnya diplot sebagai gelandang kadang diubah, diutak-atik. Nah, dengan posisi barunya pemain tersebut malah gacor, malah moncer. Nah, itu banyak terjadi di sepak bola Eropa. Kenapa? Karena pelatihnya mampu membaca potensi. Ah, ini kayaknya pemain ini harusnya main di sini. Ah, ini kayaknya pemain ini harusnya bermain di posisi ini. Nah, kita lihat nih, Hoki Caraka mengakui ya, Wagner dan Coach Gabriel memiliki andil yang besar juga karena memberikan tips bagaimana melakukan yang namanya shooting. Nah, kita pun akhirnya melihat yang terekspos itu kan bagaimana dapatnya ilmu Hoki Caraka dari pelatih striker timnas Indonesia. Di sisi lain ada juga nih peran yang besar dari pelatih, khususnya dalam hal ini pelatih asing PSS Sleman. Kita harapkan juga dengan datangnya banyak pelatih asing di sepak bola Indonesia, mereka bisa memberikan ilmu-ilmu seperti yang didapatkan Hoki Caraka. Oke, kemudian selanjutnya kalau kita bicara 2 gol yang diciptakan oleh Hoki Caraka, lantas ia pun langsung mendapatkan pujian teman-teman dari pemain-pemain timnas, Jay Edges, Nathan Choon, Calvin Verdong, dan banyaklah pemain timnas teman-teman ataupun kolega dari Hoki Caraka di PSS Sleman. Dan terkhusus ada juga pujian yang dilontarkan oleh pelatih striker timnas Indonesia dengan menyebutkan Hoki Caraka, dengan menyebutkan kamu keren sekali hari ini Hoki Caraka. Nah, apa yang disampaikan oleh Coach Yong Ki Hon itu salah satu ya pujian dan tentunya apresiasi yang sangat amat bagus ya bagi Hoki Caraka untuk terus bisa berkembang. Dan Hoki Caraka pun harus bisa percaya diri karena dengan kemampuan dia ya seorang pelatih yang melatih dirinya juga memberikan ya rasa sanjungan lah ya, karena seharusnya Hoki Caraka memang bisa nih menjadi salah satu aktor yang berbahaya di lini depan di sepak bola secara umum, khususnya timnas Indonesia juga. Dan ada salah satu hal yang menarik jika kita bicara sepak bola Indonesia tentu ya teman-teman. Di saat sekarang ini Hoki Caraka dipuja-puji sana sini teman-teman, ini berbahaya jika Hoki Caraka tidak menemukan yang namanya konsistensi. Kenapa? Karena sudah terbiasa di kita teman-teman, sebagian oknum, sebagian pihak, ketika hari ini gacor dipuja-puji, Erling Caraka lah, Erling Hoki lah, lain sebagainya, dijuluki lah Hoki Caraka teman-teman sebagai ya lucu-lucuan juga mungkin teman-teman. Nah, kalau misalnya Hoki Caraka tidak konsisten di pertandingan selanjutnya, ini apa yang dihasilkan Hoki Caraka ini akan hilang, akan lenyap. Yang akan diperhatikan itu bagaimana ketidakbagusan dari seorang pemain itu yang biasanya terjadi dilakukan oleh sebagian oknum. Nah, semoga yang kita harapkan itu kekonsistensian didapat oleh Hoki Caraka. Nah, bagi seorang analis tentu menarik juga untuk melihat bagaimana proses gol dari Hoki Caraka. Ya, kemampuan Hoki sangat luar biasa. Individualnya semakin meningkat.
Nah, Arema FC teman-teman memiliki yang namanya tidak bagus dari sisi defensif saat menghadapi PSS. Harusnya Arema FC memiliki dua pemain asing di belakang, ada Thales dengan Choi. Nah, di pertandingan yang dilakoni Arema beberapa kebelakangan ini, tandem dari Thales, pemain belakang dari Korsel teman-teman, Choi tidak bermain. Ya, karena cedera ataupun tidak fit teman-teman, digantikan dengan beberapa pemain. Nah, pada saat pertandingan menghadapi PSS, ya Anwar, ya tandem dari Thales tidak prima. Ini kan sudah kita bahas sebelumnya pun, termasuk Alvariji tidak prima. Jadi defensif dari Arema FC ini berpengaruh sekali terhadap kebobolan yang dimiliki oleh Arema FC. Tentu menjadi bahan evaluasi. Nah, kenapa aku mengatakan demikian teman-teman? Karena pada dasarnya ketika hoki menghadapi tim-tim lain ataupun menghadapi lawan bersama timnas Indonesia, backnya itu kualitas tinggi, grade tinggi teman-teman. Oke, maka pada saat momen tersebutlah penting bagi seorang striker untuk menunjukkan daya gedornya. Kalau kita menghadapi defensif yang lemah, defensif yang buruk teman-teman, maka ya itu akan mudah bagi seorang striker harusnya untuk menciptakan sebuah gol. Nah, tantangan besar bagaimana menghadapi menghadapi pemain-pemain belakang yang tangguh. Itu striker kita bisa menunjukkan. Nah, pada dasarnya timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong saat menghadapi negara-negara superior, ini sudah pernah kita bahas, itu sulit banget untuk menciptakan sebuah gol. Kenapa? Sederhananya karena mereka punya lini pertahanan yang kuat. Sedangkan saat menghadapi tim yang inferior, nah kita banyak menciptakan gol. Kenapa? Karena defensif mereka buruk. Oke? Nah, tak salah juga akhirnya Coach Yong Ki-Hon melihat saat menghadapi tim-tim yang superior, kadang sering sekali lini depan kita hilang bola. Tetapi aku percaya teman-teman, semoga Coach Yong Ki-Hon yang telah memberikan ilmu kepada striker-striker kita mengaplikasikan hal tersebut, memahami hal tersebut. Pun terkhusus pelatih-pelatih klub yang menangani striker-striker kita, ya sedikit banyaknya harus juga bisa memahami apa kemampuan, apa yang bisa dikeluarkan dari seorang pemain. Dalam konteks ini Coach Wagner pelan-pelan sudah mengetahui nih apa yang harusnya dilakukan oleh Hoki Caraka. Dan perlu juga kita garis bawahi teman-teman, Hoki Caraka banyak nih diberi kesempatan oleh Coach Wagner. Ya, pertandingan pertama dan seterusnya teman-teman, tidak optimal kadang penampilan Hoki Caraka, tetapi terus diberi kepercayaan. Itu kan salah satu aspek penting teman-teman, bagi seorang pemain muda diberi kepercayaan terus oleh pelatih, dan sampai pada akhirnya Hoki Caraka pada momen saat menghadapi Arema, ia bisa menciptakan sebuah gol. Ada andil juga karena kepercayaan terus diberikan oleh pelatih kepada pemain muda. Itu kan sangat amat penting yang harus menjadi konsensus kita terhadap pemain-pemain lain. Ketika pemain terus diberi kepercayaan, meskipun mungkin permainannya tidak ideal, itu akan bisa meningkatkan moral bagi pemain tersebut untuk bisa menampilkan permainan terbaik di next pertandingan. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.